Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nika Sulistiawati, mahasiswi program Studi Public Relation Universitas Mercu Buana dengan NIM 44222 Dalam video ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan digital kita saat ini, yaitu bagaimana prinsip etika komunikasi diterapkan dalam budaya digital yang penuh hoaks, polarisasi, dan mengapa sih ini tuh penting? Karena dunia digital bukan hanya tempat kita untuk mencari informasi saja, melainkan juga tempat interaksi sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan nyata. Tanpa etika komunikasi, ruang digital bisa berubah menjadi ladang konflik dan kekerasan publik. Untuk membedah isu ini, saya menggunakan dua teori etika utama. Yang pertama, etika utilitarisme dari John Stuart Mill yang menilai bahwa suatu tindakan etis jika membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Yang kedua, ada etika deontologi dari Immanuel Kant yang menekankan bahwa tindakan dinilai etis bukan karena hasilnya saja, melainkan karena kewajiban moralnya. Dari sisi filsafat komunikasi, saya merujuk pada pemikiran Jürgen Habermas yang memperkenalkan konsep tindakan komunikatif yang dimana berisikan komunikasi yang rasional, setara, dan juga bebas dari dominasi. Ketiga, pendekatan ini membantu kita memahami bahwa komunikasi digital harus dilakukan secara bertanggung jawab, bukan asal bicara atau asal menyebarkan informasi. Dalam kehidupan digital saat ini, kita menghadapi tiga isu utama. Yang pertama ada hoaks. Banyak orang menyebarkan berita tanpa klarifikasi. Contohnya seperti hoaks tentang kesehatan atau politik yang bisa memecah masyarakat. Jika memakai prinsip utilitarisme, menyebar hoaks jelas tidak etis karena merugikan banyak orang. Yang kedua, ada polarisasi opini. Media sosial menciptakan ruang gema atau echo chamber yang memperkuat satu sisi pandangan saja. Ini membuat publik mudah terpecah serta kehilangan empati. Etika deontologi mengajarkan kita untuk tetap menyampaikan pandangan secara jujur, tetapi dengan menghormati hak orang lain untuk berpikir berbeda. Dan yang ketiga, ada cyberbullying, di mana banyak orang merasa bebas untuk menghakimi serta menghina atau bahkan mempermalukan orang lain secara online. Dari sudut pandang Habermas, ini sangat bertentangan dengan komunikasi yang etis dan rasional. Sebagai bagian dari mahasiswi komunikasi, saya belajar bahwa menyampaikan pendapat tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral. Setiap kata yang kita tulis, setiap opini yang kita bagikan, itu berpotensi mempengaruhi orang lain. Sebagai kesimpulannya, saya ingin menekankan bahwa komunikasi digital bukan hanya soal kebebasan berbicara, melainkan juga soal tanggung jawab moral. Hoaks harus kita lawan dengan literasi informasi dan prinsip utilitarisme. Pikirkan apa itu dampaknya, bagaimana, seperti apa. Lalu untuk polarisasi harus kita atasi dengan dialog terbuka, sebagaimana yang diajarkan oleh Habermas. Dan untuk cyberbullying harus dihentikan dengan kesadaran etis serta komitmen menghargai martabat orang lain. Saya sangat mengharapkan agar setiap pengguna media digital menerapkan tiga prinsip sederhana. Yang pertama, pikirkan dulu sebelum mengirimkan. Dan yang kedua, tanyakan apakah ini bermanfaat. Dan yang ketiga, saya bersedia dan bertanggung jawab atas dampaknya. Mari teman-teman, kita ciptakan ruang digital yang lebih manusiawi, lebih nasional, dan lebih etis. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Semoga ilmu yang saya sharing dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.